Nyeri pinggang seringkali dikaitkan dengan trauma atau aktivitas yang berlebihan. Halo teman-teman, sehat saya. Jumpa lagi dengan saya Dr. Arya, spesialis saraf magister kesehatan yang berada di kota Solo. Salam sehat bahagia. Kalau tidak sehat, tidak bahagia dong. Dulu, nyeri pinggang sering kali dianggap sebagai penyakit tua atau pada orang tua. Hanya orang-orang lanjut usia saja yang mengeluhkan sakit pinggang. Tapi beda zaman sekarang. Penyakit pinggang ini kerap dirasakan juga orang yang masih muda. Kurangnya aktivitas fisik serta kesalahan postur dianggap menjadi penyebab nyeri pinggang terjadi lebih awal. Ditambah lagi berbagai barang yang dianggap membuat nyaman dan mudah, namun melenakan organ penumpu tubuh bagian atas ini, sehingga menjadi lemah. Gaya hidup seseorang menjadi salah satu faktor tingginya penderita nyeri pinggang saat ini. Dulu jarang sekali orang dewasa muda mengeluhkan sakit pinggang, karena zaman dulu orang banyak beraktivitas fisik, tidur dan kursinya terbuat dari kayu yang membuat otot-otot dan tulang mereka menjadi kuat. Bagaimana dengan yang terjadi saat ini ya teman-teman? Terutama yang tinggal di perkotaan biasa mengalami nyeri pinggang akibat dari aktivitas lebih banyak duduk di belakang meja, tidur tanpa kasur sudah lama ditinggalkan, diganti dengan tidur di spring bed yang empuk. Begitu juga dengan kursi kayu dilengkapi dengan bantalan yang empuk. Hal-hal inilah yang membuat otot menjadi lembek dan lemah sehingga struktur pinggang jadi lemah. Mengangkat beban sedikit saja langsung terasa nyeri. Untuk menghindari nyeri pinggang datang lebih dini, kita bisa kembali atau melihat ke masa lalu, terutama melakukan banyak aktivitas fisik, olahraga secara rutin, dan mencukupi kebutuhan nutrisi harian. Dengan memperbanyak gerak, otot akan dilatih dan tulang menjadi kuat. Olahraga yang disarankan diantaranya berenang, bersepeda, dan berjalan kaki. Ditambah menjaga posisi tubuh jangan sering membungkuk. Nyeri pinggang seringkali dikaitkan dengan trauma atau aktivitas yang berlebihan. Namun, sebagian besar nyeri pinggang disebabkan oleh degenerasi secara alami karena penggunaan sehari-hari seiring dengan bertambahnya usia. Degenerasi ini dapat mengenai semua struktur pembentuk pinggang, mulai dari otot, tendon, tulang belakang, diskus, intervertebralis, hingga saraf yang berada di daerah tersebut. Trauma, usia lanjut, berat badan berlebih, kesalahan postur, dan jenis pekerjaan dapat berisiko menjadi atau mencetuskan terjadinya nyeri pinggang. Nyeri pinggang disebut akut jika hanya sementara berlangsung selama beberapa hari atau minggu. Sebanyak 20% nyeri pinggang akut dapat berlangsung hingga 12 minggu atau lebih. Nyeri berkepanjangan atau kronis berlangsung lebih dari 12 minggu. Meskipun masih ada kemungkinan sembuh, nyeri kronik seringkali sulit diobati dan bertahan selama bertahun-tahun. Dari studi, ada sekitar 60 hal yang dapat menyebabkan terjadinya nyeri di pinggang. Diperlukan pemeriksaan yang teliti. Penanganan nyeri pinggang bisa diterapkan secara optimal. Dari beberapa terapi yang ditawarkan paling mudah dengan pemberian obat.
Jika dianggap parah, bisa dilakukan operasi atau pembedahan. Sayangnya, dari 10 pasien yang disarankan untuk melakukan pembedahan untuk mengatasi nyeri pinggang, hanya 1 pasien yang mau melakukan tindakan pembedahan itu. Selebihnya mencari alternatif pengobatan lain. Pengobatan yang dipilih diantaranya tukang urut, kiropraktik, penggunaan korset, dan fisioterapi. Sayangnya, pengobatan ini cenderung membutuhkan waktu yang lama, sehingga derita pasien dengan nyeri pinggang ini jadi berkepanjangan dan cenderung menyiksa. Saat ini ada namanya interventional pain management, dapat membantu meredakan nyeri pinggang saat modalitas terapi lain telah gagal. Menurut American Society of Interventional Pain Physicians, atau kita singkat dengan ASIP, interventional pain management adalah cabang ilmu kedokteran yang melajari tentang diagnosis dan pengobatan gangguan nyeri, yaitu dengan menerapkan teknik-teknik intervensi dalam menangani nyeri. Beberapa terapi intervensi yang dapat dilakukan untuk mengatasi nyeri pinggang antaranya injeksi pakset, rhizotomi menggunakan radiofrekuensi, injeksi steroid pada epidural di daerah lumbar, dan lainnya. Oke teman-teman, video ini semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman jadi tetap sehat dan bahagia. Jangan lupa klik like and subscribe agar mendapatkan video terbaru dari saya berikutnya. Salam sehat bahagia. Matur nuwun.